Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Untuk memahami hakikat pendidikan kita, termasuk tujuannya, Ki Hajar Dewantara menggambarkan pengajaran sebagai bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan maksud pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejatinya pendidikan dan pengajaran berguna untuk berkehidupan bersama. Ia memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa mengemukakan pendapat bahwa dasar pendidikan anak haruslah berlandaskan pada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pendidikan yang berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman akan membantu anak untuk mencapai potensi secara optimal dan menjadi insan yang siap menghadapi masa depan. Sebelum saya mempelajari modul 1, saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Yang kedua, saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik kebutuhan murid. Yang ketiga, nilai kognitif sebagai acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika telah mencapai KKM. Dan terakhir, pengajaran berpusat pada guru. Guru mendominasi pembelajaran di dalam kelas. Dengan kata lain, murid sebagai subjek, sebagai objek dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan sekedar transfer ilmu, yang melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya juga harus memperhatikan semua aspek pembelajaran, kognitif, aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, saya juga memberikan ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengungkapkan pendapat, memilih cara belajar. Untuk memperbaiki sistem pengajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi
yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Hal selanjutnya yang saya lakukan adalah saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan, dengan mengamati kelemahan dan kelebihannya. Selanjutnya, saya akan memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Sahrul mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.